Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Statistik bersama saya Arif Prima Johan. Long term objektif harus disusun pada setiap level strategi dan sifatnya harus mendukung ya. Mendukung dalam artian strategi yang berada pada layers bawah harus mendukung pencapaian strategi pada level layers yang di atasnya. Jadi long term objektif harus disusun pada level korporasi, disusun juga pada level business unit atau divisional, dan juga disusun pada level fungsional. Nah, prinsipnya long term objektif pada level fungsional harus disusun mengacu dan mendukung pencapaian long term objektif pada level divisional atau business unit. Nah, business unit harus menyusun long term objektif sesuai dengan mandat korporasi atau tujuan-tujuan dari korporasi. Nah, di sini kita akan melihat juga seperti apa kriteria-kriteria long term objektif yang baik. Langsung saja. Yang pertama, long term objektif harus bersifat kuantitatif dan measurable. Itu dua ya. Pertama, dia harus kuantitatif, artinya di sana harus melibatkan ukuran atau angka-angka yang jelas. Dia dapat dikuantifikasi. Dan measurable, dapat terukur. Ini sejalan. Kalau dia quantify, maka dia bisa diukur. Sehingga long term objektif adalah, dapat di sini kita lihat bahwa long term objektif adalah sebuah tujuan yang sangat jelas. Jadi dapat dikuantifikasi dan dapat terukur. Bukan hanya ukuran pencapaiannya, tapi juga time frame-nya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan di sana. Selanjutnya, long term objektif juga harus realistis. Realistis di sini disusun dengan logika yang jelas, yang memperhatikan lingkungan bisnis, memperhatikan lingkungan eksternal dan memperhatikan lingkungan internal. Dan realistis juga dapat dipahami itu selaras atau sejalan dengan visinya organisasi. Akan tidak realistis ketika long term objektif disusun berbeda dengan visi yang telah diformulasikan sebelumnya. Dan juga tidak realistis ketika perusahaan menginginkan sesuatu yang sangat besar tapi dalam jangka waktu yang singkat. Berarti tidak realistis di sana. Maka menyusun long term objektif haruslah realistis. Dan karena dia bersifat realistis, maka long term objektif juga harus understandable. Dia dapat difahami. Sehingga di sini long term objektif juga merupakan sesuatu yang bisa atau harus bisa dikomunikasikan dengan baik oleh perusahaan. Ketika dikomunikasikan dengan baik, maka seluruh unsur di dalam perusahaan dapat memahami dan dapat mengerti mengenai long term objektif. Dapat memahami bisa juga dimaknai semua unsur di dalam perusahaan memahami kenapa long term objektif tersebut menjadi tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Logikanya seperti apa, kemudian tahapan-tahapan pencapaiannya seperti apa, termasuk juga strategi yang akan kita gunakan seperti apa. Itu makna dari understandable. Selanjutnya, long term objektif itu harus menantang. Harus dapat meningkatkan motivasi perusahaan, motivasi karyawan di dalam perusahaan untuk mencapai tujuan tadi. Sangat tidak bagus ketika long term objektif ditetapkan dengan ukuran-ukuran yang sudah pasti bisa kita capai. Misalnya gini, pertumbuhan perusahaan ditargetkan 2 tahun mendatang sebesar 2%. Nah, 2% adalah bisa jadi 2% merupakan angka yang tidak menantang. Karena ternyata secara rasional pertumbuhan 2% dapat dicapai dalam waktu 1 tahun. Sehingga menempatkan pertumbuhan 2% untuk dicapai dalam waktu 3 tahun atau dalam waktu yang lebih panjang tentu bukanlah tujuan-tujuan yang menantang. Nah, ini akan berdampak pada motivasi karyawan. Ingat, orang-orang akan atau individu-individu akan lebih termotivasi jika dia dihadapkan kepada suatu tujuan yang lebih menantang. Yang selanjutnya, long term objektif haruslah bersifat hierarkikal. Hierarkikal di sini sebagaimana saya jelaskan sebelumnya, dia harus mengacu kepada tujuan yang lebih besar atau tujuan di atasnya.
Kalau long term objektifnya fungsional harus mengacu kepada tujuan, atau long term objektifnya divisional atau SBU. Demikian juga SBU harus mengacu kepada tujuan corporate. Nah, yang selanjutnya, long term objektif haruslah tujuan-tujuan yang memang bisa dicapai atau obtainable, yang memang bisa diraih oleh perusahaan, yang memang bisa di-accomplish oleh perusahaan. Sehingga tujuan ini adalah tujuan yang sifatnya rasional, yang sifatnya memang bisa dicapai. Kita memang bisa ditantang dengan sesuatu yang sifatnya challenging tapi bisa diraih. Kalau kita ditantang dengan sesuatu yang sifatnya challenging tapi tidak bisa diraih, tentu motivasi justru akan menurun. Nah, yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah long term objektif haruslah selaras antar departemen. Jadi tidak terjadi di sana konflik yang menyebabkan konflik berupa long term objektif yang saling bertabrakan. Jadi harus selaras. Setiap departemen harus menyusun long term objektif yang selaras dengan tujuan atau long term objektif layers manajemen yang ada di atasnya atau strategi yang ada di atasnya. Nah, begitu kira-kira kita melihat kriteria long term objektif yang baik itu seperti apa. Pada umumnya, perusahaan akan dihadapkan kepada memilih prioritas atau mengkombinasikan prioritas dalam long term objektif ke dalam dua kelompok. Yang pertama yaitu long term objektif yang bersifat finansial atau disebut dengan financial objective. Yang kedua, long term objektif yang sifatnya non finansial, sering lebih dikenal dengan istilah strategic objective. Oke, kita lihat contoh-contohnya. Di financial objective ada beberapa objektif yang biasanya dipakai oleh perusahaan, misalnya pertumbuhan revenue atau peningkatan pendapatannya perusahaan, termasuk juga di sana peningkatan profitabilitas perusahaan, termasuk juga di sana higher dividends atau peningkatan jumlah jumlah keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham. Kemudian peningkatan profit margin. Profit margin adalah selisih antara harga jual dengan harga pokok produksi atau dengan harga seluruh biaya yang terkait dengan memproduksi suatu produk, itu disebut dengan margin. Kemudian peningkatan return on investment atau ROI. Kemudian juga peningkatan earning per share atau harga saham. Nah, ini terkait dengan ukuran-ukuran yang sifatnya keuangan. Yang kedua yaitu objektif yang non keuangan atau lebih dikenal dengan istilah strategic objective. Termasuk juga di sana adalah peningkatan market share-nya perusahaan, kemudian meningkatkan kualitas atau kecepatan pelayanannya perusahaan, kemudian memperluas area geografi atau coverage-nya distribusi perusahaan, termasuk juga mencapai technological leadership di antara perusahaan-perusahaan pesaing. Nah, ini adalah strategic objektif yang kemudian bisa dipakai oleh perusahaan sebagai tujuan jangka panjangnya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah dalam merumuskan long term objektif dan short term objektif biasanya ada trade off. Trade off-nya adalah banyak kali atau sering kali short term objektif itu mengorbankan long term objektif, dan ini harus dihindari oleh perusahaan. Satu contoh misalnya, ketika perusahaan menetapkan long term objektifnya adalah peningkatan market share, sementara short term objektifnya adalah peningkatan profitabilitas, maka ini akan bertolak belakang. Profitabilitas bisa jadi bertolak belakang, maksud saya. Profitabilitas dapat ditingkatkan dengan cara menaikkan harga jual, sehingga marginnya meningkat. Kemudian ketika dibandingkan dengan aset atau sumber daya yang kita gunakan, tingkat profitabilitasnya akan meningkat. Atau kalau dalam ukuran keuangan disebut dengan return on asset ya.
Nah, selanjutnya pada sisi lain, perusahaan memiliki long term objektif perluasan pangsa pasar atau market share yang meningkat. Market share meningkat tentu caranya adalah atau logikanya market share itu meningkat ketika banyak konsumen baru yang menggunakan produk kita. Sementara konsumen baru tidak akan terlalu atraktif ketika produk kita ditawarkan dengan harga yang lebih mahal, dengan harga yang kurang kompetitif. Nah, di sini biasanya terjadi trade off. Saya ambil contoh yang gampang ya. Maaf sebelumnya. Jadi di sini yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah menetapkan prioritas. Makanya long term objektif harus memperhatikan trade off tadi sehingga prioritasnya jelas. Sambil contoh, kalau yang terkenal itu adalah contoh di Amazon ya. Amazon itu dalam beberapa periode tidak memperoleh keuntungan atau tingkat profitabilitasnya sangat rendah. Tapi pada saat bersamaan market share-nya berkembang dengan sangat pesat. Karena dia mengorbankan profitabilitas agar market share berkembang dengan sangat pesat untuk jangka panjang. Nah, setelah market share meningkat, baru kemudian secara perlahan Amazon berfokus kepada peningkatan profitabilitas. Ingat, Amazon nyaris tidak menerima keuntungan ketika beroperasi dalam upaya meningkatkan market share. Sama halnya kalau di Indonesia ya, perusahaan-perusahaan startup yang terkenal di Indonesia seperti Gojek, Traveloka, Tiket.com, termasuk juga Grab, itu berupaya melakukan pendekatan yang sama, mengorbankan profitabilitas di awal demi mencapai market share yang besar. Nah, setelah market share besar, baru kemudian mereka secara perlahan berfokus kepada profitabilitas. Nah, mungkin dulu ketika awal-awal Gojek itu berdiri, ada orang yang mengenal dengan istilah ini bisnis bakar-bakar uang. Tidak bakar-bakar uang, sebenarnya ini adalah bagian dari strategi agar membuat perusahaannya bisa memiliki market share yang besar, bisa memiliki coverage area pelayanan yang besar. Setelah besar, baru mereka berupaya untuk meningkatkan profit mereka. Sementara dalam jangka pendek mereka harus mengorbankan tujuan-tujuan keuangan yang sifatnya jangka pendek.